Mei 2020. Anda sedang mengikuti renungan pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, di mana setiap pagi sepanjang 1 tahun mengajak Anda untuk mempersiapkan diri yang terbaik akan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, di mana perselisihan, sakit penyakit, penderitaan, kesedihan, air mata akan berakhir. Berbahagialah hamba-hamba yang ketika Tuhan mereka datang akan ditemukan berjaga-jaga. Renungan pagi kita sepanjang bulan Mei bertemakan kunci keperbendaharaan surga. Judul renungan pagi kita hari ini adalah berdoa seperti Yakub. Ayat renungan Kejadian 32 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Masa kesusahan dan siksaan di hadapan kita memerlukan suatu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan dan kelaparan. Iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Masa pencobaan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Yakub menang karena ia tekun dan berketetapan. Kemenangannya adalah suatu bukti dari kuasa doa yang sungguh-sungguh. Semua orang yang mau berpegang kepada janji-janji Allah sebagaimana ia lakukan dan sebagaimana Yakub berhasil. Mereka yang tidak mau menyangkali dirinya dan menderita di hadirat Allah, tidak mau berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh memohon berkat-Nya, tidak akan memperolehnya. Bergumul dengan Allah. Betapa sedikit orang yang mengerti apa artinya itu. Betapa sedikitnya orang yang sangat rindu jiwanya ditarik kepada Allah sampai segala kuasa dikerahkan. Bila mana gelombang kesukaran dan keputusasaan yang tak terkatakan itu menyapu para pemohon, betapa sedikit yang bergantung dengan iman yang teguh kepada janji-janji Allah. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar untuk jatuh ke bawah kuasa penipuan iblis dan perintah pemaksaan hati nurani. Dan walaupun mereka tahan terhadap ujian itu, mereka akan terjerumus ke dalam kesusahan dan penderitaan yang lebih dalam pada waktu kesesakan itu, sebab mereka tidak membiasakan diri percaya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran iman yang telah mereka lalaikan, terpaksa mereka harus pelajari di bawah tekanan keputusasaan yang hebat. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah, dengan cara membuktikan janji-janjinya. Malaikat-malaikat mencatat setiap doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Lebih baik kita menyingkirkan kesenangan diri kita sendiri daripada melalaikan persekutuan dengan Allah. Kemiskinan yang paling dalam, penyangkalan diri yang paling besar dengan persetujuannya adalah lebih baik daripada kekayaan, kehormatan, kesenangan, dan persahabatan tanpa persetujuannya. Kita harus mengambil waktu untuk berdoa. Jikalau kita membiarkan pikiran kita disibukkan oleh penarikan-penarikan dunia ini, mungkin Tuhan akan memberikan waktu bagi kita untuk membuangkan dari kita berhala-berhala emas, rumah, atau tanah-tanah yang subur.
Orang-orang muda tidak akan terbujuk ke dalam dosa kalau saja mereka menolak memasuki jalan apapun, kecuali jalan di mana mereka dapat memohon berkat Allah. Jikalau para juru kabar yang mengabarkan amaran terakhir yang sungguh-sungguh itu ke dunia ini mau berdoa memohon berkat Allah, bukan dengan cara dingin, acuh tak acuh dan malas, tetapi dengan bersemangat dan di dalam iman seperti yang dilakukan oleh Yakub, maka mereka akan mendapat tempat-tempat di mana mereka boleh berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 30. Mereka akan dianggap oleh surga sebagai raja-raja yang mempunyai kuasa untuk menang bersama Allah dan manusia. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 655 dan 656. Mari kita akhiri renungan pagi yang indah ini dengan berdoa. Bapa yang berkasih, kami bersyukur renungan pagi sangat indah, berdoa seperti Yakub. Melalui renungan pagi ini Engkau telah mengingatkan kepada kami sebagai orang muda. Tuhan telah mengingatkan supaya mereka berdoa karena bujukan-bujukan untuk berbuat dosa selalu diarahkan kepada mereka. Dan janji-Mu melalui renungan pagi pada hari ini Tuhan, kecuali mereka datang dan memohon perkuat Tuhan, tuntunan Tuhan, maka mereka tidak akan bisa bertahan. Oleh sebab itu tolonglah anak-anak dan orang-orang muda kami. Bila mana di antara kami adalah juru kabar Tuhan yang sedang menyampaikan pekabaran Tuhan, tolonglah kami juga menyadari. Seringkali di dalam doa kami memohon berkat Tuhan bukan dengan cara sungguh-sungguh, tetapi dengan cara dingin, acuh tak acuh, bahkan malas. Tetapi tolonglah kami agar kami memiliki semangat seperti Yakub di dalam berdoa, karena Engkau menjanjikan berkat-berkat bagi kami. Dan tolonglah kami bila mana kami sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, agar kami boleh menuntun mereka ke jalan yang benar. Kami boleh menuntun mereka, memberikan contoh bagaimana seharusnya mereka berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Nantikanlah renungan pagi besok dengan judul Anda tidak akan membuat Tuhan letih. Damai sejahtera Allah menjadi bagian Anda hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.